itu biasanya sarkasmenya Coki itu kan bisa dipahami oleh teman-teman yang Ya. di atas IQ standar lah ya. Ada nggak sih momen yang paling misalnya kayak luka batin yang sangat emosional yang membuat Coki sedih, yang itu publik itu nggak tahu gitu momen paling emosional di balik canda dan sarkasnya Coki? Jadi kalau gua biasanya semua jokes yang gua keluarkan untuk menjadi konsumsi publik, Mas, gua pastikan gua sudah berdamai dulu dengan permasalahan itu. Jadi kan balik lagi, jokes itu datang dari sebuah keresahan kan. Jadi nggak semua keresahan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk gue bikin jokes. Iya. Kalau ini keresahannya ini datang dari diri sendiri, gue pastikan gue selesai dulu masalahnya dengan permasalahan tersebut. Sehingga saat gue mengeluarkan jokes itu ke konsumsi publik, orang bisa lihat lebih kental lucunya daripada bitternya. Karena Mas, biasanya kalau kita belum selesai dengan masalah tersebut, udah kita bikin jokes, yang terjadi adalah bitternya itu biasanya di atas lucunya. Tapi kalau kita sudah selesai dengan masalah tersebut dan kita keluarkan, nanti itu baru lucunya di atas bitternya gitu. Okay. Jadi kalau gua punya satu masalah nih misalnya, ada satu kejadian yang tidak mengenakan di hidup gua gitu, nggak langsung ujuk-ujuk itu gua bikin jadi jokes juga, enggak. Gue pastikan gue selesai dulu sama masalah itu, gue sudah istilahnya berdamai dulu dengan masalah itu. Saat gue udah berdamai, barulah pikiran gue jadi lebih rasional untuk bisa mengolah apa yang pernah terjadi menjadi sebuah jokes yang bisa kita nikmati bersama. Kalau gue sih seperti itu. Kalau konkretnya gimana, Bang Coki? Tapi pada prinsipnya memang tadi yang menarik yang disampaikan Bang Coki, pada prinsipnya bahwa remote kebahagiaan tuh bener-bener kita pegang sendiri gitu. Betul. Tidak kita titipkan ke apa yang kita punya, Betul. orang yang kita cintai gitu ya Bang. Saya rasa pada akhirnya banyak orang itu menjadi memiliki standar kesuksesan atau standar kebahagiaan tertentu karena terlalu banyak main sosial media sih Mas. Karena kan sosial media ini kan gini, sosial media ini kan memang pada akhirnya apapun yang kita upload itu melalui proses editing kan. Kita jangan ngomong mengenai harta dulu. Kita mau upload foto aja, foto yang kita lihat di sosial media dari orang itu sudah melalui proses tuh. Kita foto sekali kalau jelek diulang, foto 2 kali kalau jelek diulang. Jadi sebenarnya itu tidak menggambarkan sesuatu yang otentik, ngerti nggak sih Mas maksudnya? Originalitasnya. Yes. Ya, gitu ya. Nah, balik lagi juga mengenai karena banyak orang main sosial media, terus dia ngelihat kayak si ini naik private jet kemana, si ini punya supercar, si ini punya apa. Bagus, tapi kan kita nggak pernah tahu cerita di balik itu. Apakah benar dia karena memang punya uangnya, ataukah karena memang dia apa, kan kita nggak pernah tahu gitu. Sehingga akhirnya karena sering kita dibombardir dengan ekspektasi-ekspektasi yang tidak quote and quote ya, ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis mengenai standar kebahagiaan dan standar ketenangan atau standar apapun itu, akhirnya yang nonton sosial media tuh lama-lama jadi tanpa dia sadari dia jadi ngikut ke standar itu gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita punyanya 5, yang di-expect dari kita ya sebenarnya ya 5 gitu. Gini, nggak ada yang salah dengan mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Nggak ada yang salah. Cuman permasalahannya kan saat kita mengupgrade, kalau ini konteksnya finansial ya, kalau kita mengupgrade diri kita untuk memiliki status finansial yang lebih baik, tapi dalam proses menuju ke sana kita jadi lupa apa ya istilahnya, kita jadi lupa live our life, kita jadi lupa kebahagiaan kecil. Untuk apa gitu? Iya, dapat banyak, tapi kita nggak punya skill untuk mensyukuri, memaknainya gitu ya kira-kira ya. Kan hampa juga gitu. Iya. Gini Mas, gue tuh pernah ada gue inget banget karir gue tuh meledak tahun 2018. Karir gue meledak tahun 2018.
Gue bisa bilang tahun segitu itu momen dimana job itu masuk terus. Oke. Sekarang masih, tapi dulu tuh Mm. peaknya tuh kayak hampir setiap hari syuting, setiap hari syuting, Heeh, setiap hari syuting, setiap hari syuting gitu. Gua bisa dibilang pada saat itu mau punya apa sebenarnya bisa, gitu. Dan cukup bikin kecanduan sih saat kita lihat ada duit masuk, kita juga gue kerja lagi gitu, gue kerja lagi gitu, gue kerja lagi gitu. Sampai akhirnya gue ada di titik di mana anjir kalau gue kerja terus nikmatinnya kapan? Nah, iya ya. Penting Gitu, buat teman-teman gitu. semua tuh. Kita bisa aja berpikir kayak, nggak apa-apa, gue kerja aja dulu, sampai nanti duit gue segini, baru nanti gue pensiun, baru gue nikmatin ini, gitu. Boleh kalau kayak gitu. Cuman kan loophole-nya dari argumen itu kan adalah, kita nggak pernah tahu kita meninggalnya kapan. Betul. Bener ya. Iya gitu. Tahun Jadi depan udah iya. ini, gitu ya. Jadi menurut gua sebenarnya silahkan kejar ambisi kalian, silahkan kejar ambisi kita lah. Kita boleh kejar ambisi kita sebaik-baiknya, boleh kita ngotot dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi jangan lupa untuk hidup juga. Harus proporsional, Harus ada proporsional jeda gitu. gitu Iya, ya. iya. Iya, karena hidup yang seimbang ya hidup yang menyenangkan sebenarnya menurut gue. Iya. Walaupun gue yakin pasti ada juga nih orang, lu kan udah enak Cok, jadi lu bisa ngomong kayak gitu. Gue nih masih miskin nih misalnya, gue susah nih untuk bisa kayak gitu. Ya malah gue ngomong begini nih karena gue udah ngerasain gitu. Ternyata saat kita capek-capek tek naik ke atas, gak ada apa-apa juga kok. Ya gitu, tapi itu menurut gue. Bisa jadi gue juga salah kalau ada orang yang punya point of view yang berbeda ya. Silakan gitu. Tapi di balik candaan, sarkasme yang ya itu biasanya sarkasmenya Coki itu kan bisa dipahami oleh teman-teman yang di atas IQ standar lah ya. Ada nggak sih momen yang paling misalnya kayak luka batin yang sangat emosional yang membuat Coki sedih, yang itu publik itu nggak tahu gitu momen paling emosional di balik canda dan sarkasnya Coki? Jadi kalau gua biasanya semua jokes yang gua keluarkan untuk menjadi konsumsi publik, Mas, gua pastikan gua sudah berdamai dulu dengan permasalahan itu. Jadi kan balik lagi, jokes itu datang dari sebuah keresahan kan. Jadi nggak semua keresahan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk gue bikin jokes. Kalau ini keresahannya ini datang dari diri sendiri, gue pastikan gue selesai dulu masalahnya dengan permasalahan tersebut. Sehingga saat gue mengeluarkan jokes itu ke konsumsi publik, orang bisa lihat lebih kental lucunya daripada bitternya. Karena Mas, biasanya kalau kita belum selesai dengan masalah tersebut, udah kita bikin jokes, yang terjadi adalah bitternya itu biasanya di atas lucunya. Tapi kalau kita sudah selesai dengan masalah tersebut dan kita keluarkan, nanti itu baru lucunya di atas bitternya gitu. Jadi kalau gua punya satu masalah nih misalnya, ada satu kejadian yang tidak mengenakan di hidup gua gitu, nggak langsung ujuk-ujuk itu gua bikin jadi jokes juga, enggak. Gue pastikan gue selesai dulu sama masalah itu, gue sudah istilahnya berdamai dulu dengan masalah itu. Saat gue udah berdamai, barulah pikiran gue jadi lebih rasional untuk bisa mengolah apa yang pernah terjadi menjadi sebuah jokes yang bisa kita nikmati bersama. Kalau gue sih seperti itu. Kalau konkretnya gimana, Bang Coki? Misal gini, gini. Kita kan kadang mengalami pola musibah yang kita anggap sebagai musibah, cobaan hal yang tidak mengenakan itu kan. Polanya berulang gitu. Iya, betul. Nah, kadang kalau orang-orang yang bijak mengatakan pola berulang tuh karena kita tidak mau mengambil pelajaran dari pola itu gitu. Nah, tadi kan Bang Coki mengatakan aku udah berdamai dengan masalah. Caranya gimana? Cara berdamai dengan masalah versi Coki gimana? Mindset yang selalu gue pakai ya Mas untuk bisa berdamai dengan semua kejadian yang terjadi di hidup gue itu adalah gue harus paham bahwa masalah adalah tiket dari kehidupan itu sendiri, Mas. Oke. Jadi karena tiket dari hidup adalah masalah, sangat sombong
buat kita kalau kita ingin hidup tanpa ada masalah. Satu-satunya yang tidak punya masalah itu biasanya sudah dikubur, Mas. Karena masalahnya dia jadi masalah orang lain. Iya, iya. Kacau ini. Iya, karena buat saya, Mas ya, buat saya tiket yang harus kita bayar untuk kita hidup di bumi ini adalah ya masalah. Waktu kita masih kecil, tentunya masalahnya yang menanggung masih orang tua kita. Iya kan? Karena kan sampai taraf tertentu kan memang orang tua bertanggung jawab untuk menghidupi anak sampai nanti dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Okay. Kalau dia masih kecil, masih umur 5 tahun, masih 12 tahun, kalau gua pinjem istilahnya sebelum akil balik lah ya, atau sampai dia keluar bisa berdiri dengan kaki keluar, itu masih masalahnya orang tua gitu. Tapi nanti kan begitu kita sudah mulai hidup, kita mau memilih ini, ya tiket dari hidup itu masalah. Nah, dengan mindset seperti itu, pada akhirnya gue merasa bahwa saat ada masalah yang terjadi di gue, Mas, gue tuh ngelihatnya kayak setidak-tidaknya saya hidup, gitu. Karena ada orang lain yang tidak beruntung karena tidak hidup, gitu. Setidak-tidaknya hidup. Dan bukan sesuatu yang apa ya, Mas ya? Bukan sesuatu yang bagaimana banget kalau kita kena masalah gitu. Gini, Mas, terkadang tuh orang suka meromantisasi permasalahan menjadi sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya. Contoh, misalnya ada orang kena masalah, ada romantisasi seperti misalnya kayak saya sedang diuji, atau mungkin romantisasi kayak ini tandanya alam semesta lagi ingin ngasih saya apa dan yang lain-lain. Sebenarnya enggak, emang masalah itu ya wajar-wajar aja gitu. Memang itu tiket yang harus kita bayar untuk kehidupan gitu. Dan mindset seperti yang gue bilang tadi itu malah bikin kita jadi apa ya? Jadi tidak bisa melihat dengan telanjang bahwa memang manusia itu entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia pinter, entah dia bodoh, punya kesempatan yang sama untuk kena masalah gitu. Jadi sebenarnya masalah itu bukan sesuatu yang spesial gitu. Dan saya, Mas, dan penonton kita di sini tidak ada satupun orang di dunia ini yang luput dari masalah gitu. Jadi memang itu tiket yang harus kita bayar untuk hidup gitu. Jadi tidak pernah ada konsepsi misalnya kayak, oh aku ada masalah gini, ini tanda bahwa aku mau naik level gitu. Aku ada masalah kayak gini, oh ini panggilan supaya aku pulang ke sesuatu. Kalau gue sih enggak. Kalau gue biasanya kalau kena masalah, yang gue lihat gini, oke, gue kena masalah. Satu, ini memang tiket dari hidup itu sendiri. Dan yang kedua, gue coba menganalisa, ini masalahnya internal atau eksternal. Kalau masalahnya eksternal, ya sudah, berarti memang shit happens saja. Masalah eksternal tuh misalnya gempa bumi, atau tiba-tiba kita lagi semua baik-baik aja, kita kena banjir bandang. Kalau masalah gempa bumi kan ya itu udah di luar kuasa kita untuk bisa menghindari itu ya. Tapi kalau masalahnya internal, ya udah gue coba breakdown ke diri gue. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apakah memang gue mengulangi pola yang sama, yang salah, sehingga masalah yang sama bisa terulang kembali? Atau memang saya harus mengganti circle? Atau memang ada kebiasaan yang harus saya hindari? Jadi gitu. Jadi gue kalau ngelihat masalah itu jadi mindsetnya udah gitu. Ada masalah, oke, wajar untuk bersedih. Sampai taraf tertentu yang wajar, baru habis itu gue langsung membedah, Mas, kayak ini masalahnya terjadi karena eksternal atau internal. Kalau ini terjadi karena internal, apa yang bisa saya lakukan sebagai bagian dari internal ini untuk bisa memastikan supaya kemungkinan masalah ini terjadi ke depannya bisa dikurangi atau tidak terjadi lagi. Kalau masalahnya eksternal, ya sudah. Kita terima dengan rendah hati bahwa memang tidak ada di dunia ini yang kebal dengan masalah. Karena masalah adalah tiket dari hidup itu sendiri. Iya, karena masalah adalah tiket dari hidup itu sendiri gitu. Karena ya kita tidak boleh sombong untuk emang salah saya apa sih sampai saya kena masalah sebesar ini? Nggak ada, salah Anda nggak ada. Salah Anda ya hidup. Coba dikubur ya.
Aduh. Oke. Kalau gue sih kayak gitu ya Mas Aku ya. tuh kapan hari tuh nonton kan percakapan Coki dengan Muslim kan. Agak kaget ketika kemudian Coki yang tadinya agnostik Ya, 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 ya. transform ke ateis, terus kemudian ternyata kagum sama yang namanya Sunda Wiwitan. Nah, Ya, 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 ya. jadi aku jadi bertanya-tanya kenapa ya Coki tertarik dengan sistem spiritual lokal gitu. Apakah Ya, karena menghayat kepercayaan ha, kalau di tempatku kan ada Ya. kejawen Yes, ya yes, segala yes, yes, macam. yes. Apakah karena di situ ada ruang kesadaran batin yang tidak harus dikaitkan dengan Tuhan atau bagaimana Coki lihat Karena itu? menurut gue ya Mas ya, mungkin gue mungkin gue ada beberapa perbedaan mengenai logika mistikanya. Iya, iya, iya. Tapi terlepas dari logika mistikanya, kenapa Oke. gue kagum dengan penghayat kepercayaan, entah apapun itu namanya ya. Karena menurut gue, mereka adalah, para penghayat kepercayaan ini adalah orang-orang yang memang lebih gampang, apa ya, mereka tuh terkoneksi dengan alamnya tuh, apa ya istilahnya, bagus sekali gitu Iya, Mas. iya, 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 iya. Mereka terkoneksi dengan alamnya tuh baik sekali gitu, sehingga lebih mudah buat mereka untuk bisa koeksis atau hidup berdampingan dengan alam gitu kalau buat gue. Jadi gue sangat menghargai para penghayat kepercayaan karena ya mindset mereka untuk hidup berdampingan dengan alam ini sangat-sangat kental gitu, sangat-sangat kental. Dan apa ya, gue tidak pernah melihat sejauh ini ada apa ya, ada para penghayat kepercayaan yang mengganggu kepercayaan lain. Karena buat mereka untuk menghayati kepercayaan mereka, mereka menggunakan semua kemampuannya, semua sumber dayanya untuk menghayati apa yang mereka percaya. Jadi si belief sistemnya ke dalam, Mas. Ke dalam. Ya, belief sistemnya ke dalam. Karena semuanya ditarik ke dalam ya. Kalau ditarik di luar kan akhirnya terjadi perbedaan, perpecahan, konflik gitu. Iya, mereka. Tapi kalau ditarik ke dalam, persamaan yang muncul. Betul, mereka menarik ke dalam gitu. Mereka tidak punya waktu untuk membanding-bandingkan apakah kepercayaan saya lebih baik daripada kepercayaan Anda. Gue tidak pernah lihat itu. Ada debat penghayat kepercayaan dengan penghayat kepercayaan lain. Coba kita cek mana yang lebih benar, saya atau enggak. Mereka belief sistemnya ke dalam, rata-rata ya. Mungkin saya tidak, ya sepemahaman saya semua rata-rata ke dalam gitu. Dan menyenangkan nggak sih kita punya orang yang fokus sama ketenangan jiwa kita sendiri ketimbang ngurusin apa yang orang lain imani gitu. Kayak jadi keharmonisan tuh jadi cenderung lebih terjaga gitu. Iya. Pemerintah sekarang kan udah artinya misalnya kayak melegalkan KTP untuk yang penghayat kepercayaan gitu ya. Cuman rata-rata mereka yang udah masuk di penghayat kepercayaan masih pada ragu, masih pada skeptisnya itu karena mungkin nanti kalau anakku menikah bagaimana, terus kemudian kalau aku mati seperti apa. Betul. Malah menurut saya nih Mas, gini, saya tidak ada masalah dengan aturan-aturan birokrasi. Menurut saya ngerti juga bahwa aturan-aturan birokrasi yang dibuat oleh negara itu dipakai untuk kepentingan pendataan. Saya paham itu. Cuman pada akhirnya saat institusi negara mengkotak-kotakan bahwa kepercayaan itu cuman hanya boleh ada 5. Maksud gue, masa kepercayaan orang jadi dibatasi? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Iya. Ya tapi kan pada akhirnya kita jadi dipaksa untuk mengikuti sistem, ya harusnya kan nggak seperti itu ya. Harusnya idealnya, ini menurut saya sekali lagi bisa jadi saya salah. Idealnya harusnya sistem pemerintahan itu memfasilitasi setiap kepercayaan masyarakatnya gitu. Tapi saya rasa pasti pemerintah juga memiliki keterbatasan di masalah ini gitu. Mungkin dengan sumber daya yang ada, mereka hanya sanggup memfasilitasi 5 agama besar.
saat ini. Atau kalau terlalu banyak itu nanti natanya susah tuh. Betul. Saat Iya, mungkin karena mungkin juga kepentingan politik iya, dan 5 aja berantem terus kan. Jadi mungkin saat ini dengan segala keterbatasan sanggupnya hanya memfasilitasi 5. Tapi sebenarnya idealnya ya harusnya semuanya di negara Iyalah. harusnya negara tuh menjamin memfasilitasi semua jenis kepercayaan dan iya harusnya begitu sih kalau menurut gua. Di penghayat kepercayaan juga kan nggak pernah ya ada debat, ada masalah tentang aurat, tentang tubuh gitu ya. Nah, kadang gimana? Kayak misalnya aurat tuh agama terlalu masuk ke privasi seseorang. Sebut aja misalnya kayak kita kan setiap orang udah ada yang namanya nafsu, ada birahi, itu kan juga kalau misalnya percaya Tuhan katanya ciptaan Tuhan, kenapa harus dimusuhi juga? Itu gimana perspektif? Kalau buat gua nih Mas ya, kalau buat gua secara pribadi nih Mas ya, silahkan percaya apa yang kamu percayai. Kalau menurutmu fashion terbaik itu adalah fashion yang menutup aurat, monggo. Kalau menurutmu terbuka juga nggak masalah, monggo. Tapi pastikan itu diterapkan hanya untuk dirimu. Gitu aja sih sebenarnya. Karena kan yang ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, kerasnya ke dalam gitu. Jangan keras keluar gitu. Ya silakan percaya apa yang ingin kita percayai, silakan amalkan apa yang kamu percayai, tapi ya kamu juga harus sadar, kita juga harus sadar bahwa di saat yang bersamaan ada loh orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang kita percayai gitu. Dan jangan alergi satu sama lain, nggak boleh alergi dengan satu sama lain. Dan ketimbang kita mencoba mengkoreksi orang lain karena berbeda dengan kita, kenapa nggak kita lebih memperkuat aja gitu? Bukankah saat kita bisa tetap konsisten dengan apa yang kita percayai di tengah-tengah yang berbeda, itu menunjukkan kadar keimanan kita terhadap apa yang kita percayai kan? Maksud saya kan gini Mas, sebenarnya pada akhirnya kalau kita percaya sama agama atau percaya sama apapun, value keimanan kita itu kan dilihat dari seberapa konsisten kita mengamalkan apa yang kita percayai di tengah-tengah arus yang berbeda. Misalnya contoh, yang lain semuanya A, kita percayanya B. Tapi sampai akhir hayat kita tetap setia dengan B. Berarti kan kualitas iman kita terhadap B teruji dong, Mas. Nah, kalau misalnya kita B, yang lain A. Aduh, susah nih gue jadi B karena yang lain A. Gue bikin aja dia jadi B semuanya. Lah, itu apa? Kan kualitasnya tuh jadi tidak teruji gitu loh. Kalau menurut saya ya, sekali lagi ya gitu. Jadi ketimbang nyuruh orang jadi B, kenapa kita nggak memperkuat B-nya aja gitu, kalau menurut gue. Sehingga pada akhirnya ya yang kayak gue udah berkali-kali ngomong di podcast ini gitu. Sebenarnya kalau kita yakin dengan sesuatu dan kita benar-benar percaya dengan sepenuh jiwa bahwa sesuatu itu adalah kebenaran, ya kebenaran itu akan berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan orang lain sih sebenarnya. Tidak butuh tumbal. Tidak butuh tumbal, betul kalau menurut gue sih pada akhirnya gitu. Jawaban-jawaban Bang Coki tadi kan menunjukkan bahwa ternyata komedi itu bisa menjadi jalan spiritual gitu kan. Jadi karena selalu ada kritik-kritik sosial yang itu sangat dibutuhkan banyak orang di zaman ini gitu, dan kita bersyukur gitu, kita senang sekali gitu melihat teman-teman responnya positif gitu kan, itu artinya kan udah terupgrade nih kesadaran nih. Betul. Gitu. Terutama viewers podcast ini gue juga mengapresiasi sih karena luar biasa bukan toleransinya ya, pemahamannya terhadap sesuatu yang berbeda. Viewers di sini tuh sangat luar biasa dan orang-orang seperti ini harus diperbanyak sih. Lanjut Mas. Oke. Bang Coki, kalau sekarang nih melihat kan banyak ya kekhawatiran, banyak isu apa tuh misalnya kayak Perang Dunia Ketiga, terus kemudian konspirasi, itu kan sesuatu yang
serem-serem, menakutkan. Betul. Waduh, nanti anak cucu kita gimana, Betul. gitu kan. Betul. Bahkan insting meramal atau memprediksi sama aja ya. Iya. Bisa jadi nanti ke Perang Dunia Keempat itu senjatanya adalah tombak dan batu lagi. Artinya ada potensi kembali ke zaman kuno jika kemudian Perang Dunia Ketiga akan terjadi gitu. Betul. Nah, bagaimana sih kapasitas Coki melihat hal-hal seperti itu sehingga tidak mempengaruhi produktivitas, tetap damai, itu gimana sih? Iya, jadi ada sebuah cerita nih Mas. Jadi waktu gue baru keluar dari sekolah. Waktu gue baru keluar dari sekolah. Jadi kan gue pernah harus sekolah dulu lah karena gue terjerat masalah dengan obat-obatan terlarang ya waktu itu. Gue harus keluar dari situ. Gue merasa kayak, aduh gimana nih nanti ke depannya, saya kerjanya apa, masih diterima lagi nggak? Pokoknya banyak berkecamuk lah mengenai ke depannya itu seperti apa gitu. Ada teman gue, dia bijaksana banget, dia bilang begini, kapasitas otak kita itu luar biasa. Tapi jangan dibebankan untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, belum tentu terjadi atau bahkan belum terjadi, Mas. Sehingga dia dengan bijaksana ngomong seperti ini. Hidup untuk hari ini, hidup aja untuk hari ini dan berpikir untuk hari ini. Menangkanlah hidup lo itu hari demi hari, bukan tahun demi tahun, bukan bulan demi bulan gitu. Nah, dari situ gue dapat pencerahan bahwa pada akhirnya yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai apapun yang kita capai, entah itu kebahagiaan atau apa, kita menang setiap hari aja dulu. Misalnya hari ini kita pakai target-target yang kecil-kecil aja, Mas. Kayak misalnya aku hari ini pengen produktif, udah itu aja. Kalau hari ini udah berhasil, dirayakan. Present moment terus ya. Present moment aja. Oke, gue udah berhasil hari ini. Oke, gue udah berhasil, gue udah menang hari ini. Kalau gitu, besok sekarang saya harus istirahat dulu supaya besok saya menang lagi. Karena kan keberhasilan itu adalah kumpulan dari kemenangan kecil, Mas. Nah, balik lagi pertanyaan, Mas. Bagaimana dengan Perang Dunia Ketiga, dengan kemungkinan bahwa nanti dunia akan hancur, apa segala macam. Kalau buat gue, Mas, ya, gue sangat percaya dari hati gue yang terdalam bahwa dunia itu pada akhirnya pasti akan hancur. Maksud gue tuh, kehancuran dunia itu sesuatu yang tidak terelakkan. Apalagi dengan banyaknya masyarakat atau banyaknya orang yang punya ego, banyaknya kepentingan politik dan lain-lain. Dunia itu pasti akan hancur. Cepat atau lambat, dunia itu pasti akan hancur. Entah karena kebodohan manusianya sendiri, sampai akhirnya kita menjadi perang satu sama lain, perang, dan akhirnya hancur semua. Atau karena keserakahan kita, sumber daya alam dihancurin, sampai akhirnya menciptakan bencana alam yang memusnahkan manusia. Gua percaya pasti bumi ini akan hancur. Cuman, sambil menuju ke sana, sambil menunggu kehancuran itu ya. Jadi gini, sambil menunggu kita berfokus ke diri kita aja gitu. Kita melakukan apa yang terbaik gitu. Karena kan kita sering lihat, Mas, misalnya ada fenomena alam A. Tiba-tiba semua orang komen tuh. Astaga, tanda-tanda kiamat. Misalnya ada fenomena alam B. Astaga, tanda-tanda kiamat. Misalnya ada si ini perang sama ini. Astaga, tanda-tanda kiamat. Gue bingung, apa sih obsesi orang sama kiamat? Tenang aja, itu akan datang sendiri gitu. Tenang aja, gak usah, itu pasti akan datang sendiri. Ketimbang kita mikir-mikirin kapan kiamat, bagaimana terjadinya kiamat, mending kita produktif aja sama diri kita sendiri gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kiamatnya datang, setidak-tidaknya saya ada, misalnya contoh ya, ada perang nuklir, saya ada di rumah yang nyaman sambil minum wine aja gitu. Ya udah nuklir, enak lah, udah gitu. Sambil makan steak. Iya. Karena kalau kita pikir-pikirin capek, Mas. Kalau kita pikir-pikirin tuh capek, kita malah pusing apa dan itu merenggut kebahagiaan untuk live at the moment itu loh. Present itu kita jadi kehilangan gitu. Dan kita juga harus bisa memilah-milah mana yang di dalam kapasitas kita dan mana yang di luar kapasitas kita gitu. Jadi ya kalau gue sih begitu aja.